Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, sahabat bisnis dengan saya, Setiawan Zeni. Ya, hari ini saya mau share ke sahabat semua adalah berapa sih beli tanah itu? 20 juta, 50 juta, 40 juta ya. Hari ini saya mau share 11 juta 440 Anda sudah bisa beli tanah 384 meter persegi, no clickbait, no tipu-tipu, pakai cara yang seperti ini ya. Ikuti terus ya, step by stepnya. Saya akan beberkan yang nggak pernah diomongin banyak orang tentang gimana cara akuisisi dan cepat menjual. Banyak orang tuh kalau beli gampang, jualnya yang susah. Karena tanah memang likuiditasnya memang sulit, tidak secair emas dan tidak secair uang dan atau benda-benda yang lain ya. Jadi memang agak susah. Nah, ini saya kasihkan step by stepnya yang sudah diuji dan dicoba, gitu kan. Jadi teman-teman bisa aplikasikan. Gitu. Kalau misalnya Anda punya uang 11 juta sampai 12 juta, stop dulu untuk beli iPhone atau barang yang Anda sukai yang lainnya. Tahan dulu karena Anda bisa gabung di sini untuk bisa beli tanah 11 juta 440 rupiah saja. Oke ya, simak berikut ini, jangan kemana-mana ya kan. Tolong subscribe untuk Anda bisa mengikuti part-part berikutnya karena ada beberapa video yang memang saya pisah karena durasi. Jadi mohon maaf karena memang beberapa ada orang yang memang search dan cari videonya mungkin agak teracak gitu kan. Tapi kalau teman-teman sudah klik subscribe itu Anda tidak akan kelewatan kalau beberapa hari saya ada upload video penjelasan yang berikutnya. Di sini nggak diomongin secara globalnya, nggak akan bikin teman-teman bingung karena saya nggak ngomongin kulit luarnya saja. Tapi saya omongin detailnya, ya step by stepnya. Jadi nggak cuma ngecap supaya saya punya video, tapi ini beberapa langkah yang teman-teman bisa ikuti dan praktekin. Setiap video saya kan pasti ada tulisannya awal, tonton dan praktekin. Jadi ini bukan retorika, ini bukan peluang, ini kesempatan. Ya, jadi simak baik-baik video berikut ini dan saya akan kupas satu demi satu. Oke, 11 juta 440. Jadi sudah ada seminggu yang lalu tanah ini ditawarin, tapi baru nyampe meja saya itu tadi malam jam 9 PM ya. Itu tanah di Semarang ya, dekat kampus. Saya nggak bisa sebutkan kampusnya dulu ya kan. State University, cukup terkemuka. Lebarnya 23 something ya, hampir 24. Panjangnya ke belakang 16 meter. Dia minta harganya 370 ya, pinggir jalan. Ada jalan masuknya, mobil bisa masuk ya kan, mobil bisa masuk tapi nggak bisa jual mobil memang. Mintanya 370 juta ya. Sahabat, nanti kita yang kelola, kita yang nyariin, kita yang akatin ya. Barang ini menjadi account Anda, perjanjiannya dengan notaris juga ya kan. Nah, caranya adalah Anda bisa beli secara bergu atau berkelompok atau secara grup ya. Grupnya cuma 25 orang. Jadi kalau 25 orang ini saya taksir 11.440, Anda bisa dapat angka 286. Mas, 6 jutanya kok ada fee dari mana? Nah, ini gini. Banyak orang begitu beli tanah itu dia mikirnya aku harus punya uang cash. Aku harus KPR, ini nggak pakai KPR, nggak pakai kredit bank ya, nggak pakai pinjem ya. Anda punya uang 11 juta, daripada buat beli yang lain-lain yang nggak bermanfaat, nggak berurgen, mending diputar di sini adalah dengan cara belinya bergu atau secara grup ya. Nah, banyak orang tuh kalau udah beli tanah, kalau mau jual ya udah difoto, sertifikatnya ditunjukin gitu kan, pajaknya NJOP-nya ditunjukin gitu kan, itu aja kalau ada request. Kalau enggak ya cuma hanya gambar tanahnya aja sama lokasi. Habis itu di Google Tag ya kan, lokasi taggingnya disertakan, terus diposting, dijual. Habis itu nunggu kok nggak laku-laku ya karena tekniknya sederhana gitu loh. Kenapa nggak terpikir untuk dilempar ke agensi? Mas, bayar agensi mahal, bayar agensi 7% sampai 5%. Kalau sewa 5%, kalau jual sampai 7%. Nanti kan laba saya dikurangi. Mending bayar orang, ya, mending bayar agensi dan Anda duduk manis. Setiap minggu Anda daftar list hot seller, ya, bahwa tanda Anda itu strategis.
Kalau nggak diiklankan, nggak dilempar ke agensi, memang tiap hari Anda ngomong ke orang-orang kalau Anda jual rumah. Enggak kan? Anda merasa kalau Anda sudah posting di OLX, Anda posting di Rumah 123, Anda posting di website atau blog yang lain tentang properti, terus Anda nunggu saatnya jemput bola, biar prosesnya jadi pendek. Tanah yang dijual lama, bulan-bulan atau berbulan-bulan nggak laku-laku, atau bahkan sudah sampai lewat tahun nggak laku-laku, itu kan prosesnya lama sekali. Yang datang nggak beli-beli, yang beli nggak datang-datang. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa mempercepat prosesnya, ya, jadinya lebih cepat. Jadi tanah yang dipikir orang likuiditasnya jadi sangat lama dan susah, itu kita bisa cut prosesnya. Jadi kita bisa persingkat waktunya. Nah, caranya adalah apa? Kita modali dengan gambar ulang. Jadi bukan cuma modal di sertifikat ada denah gambarnya saja, tapi kita gambar gambar ulang supaya orang yang beli tanah ini ngeh gitu loh. Oh, ini ya model tanahnya. Ngantong, mulut ikan, tusuk sate, orang jadi tahu gitu loh. Pinggir pemakaman, pinggir musola, dekat jalan raya, dekat jembatan, dekat dengan pasar tradisional, dekat sama Alfamart, Indomart. Nah, jadi orang jadi tahu nggak? Yang kemudian duit 86 juta ini dari mana? Dari model desain rumah kos. Jadi tanah ini kita cariin freelancer desain grafis yang bisa gambar desain rumah untuk tolong dong gambarin tanah saya ini mau saya beli. Dengan seperti ini, Anda percaya diri untuk mengakuisisi tanah ini. Kenapa banyak tanah yang dibeli dijual? Belinya gampang, jualnya loh setengah mati. Ya, karena waktu Anda jual, Anda sama saja seperti orang-orang yang menjual tanah atau bangunan properti yang lain. Coba didesain sedikit, dibuat ilustrasi. Ini contoh ya. Tanah seluas 500 meter persegi, isinya masih pohon bambu semua sama pohon pisang. Orang kalau lewat, paling kuntilanak. Iya nggak? Tapi begitu dibuldoser, pohon bambunya dirapiin, pohon pisang dirapiin, dan dikotak, dikapling-kapling, orang jadi, ini tanahnya kapling dijual nggak ya? Kayaknya masih nggak ya? Ya, jadi hanya diratain saja, dirapiin. Nah, bagaimana kalau tanah ini kita beri dengan desain grafis atau gambar ulang tentang desain arsitektur ilustrasi kamar kos. Orang yang mau beli lagi nantinya waktu kita beli terus kita jual lagi, orang jadinya kepencot pengen beli. Oh iya ya, peluangnya cukup menarik. Nah, buat Anda punya unique selling point ya, punya karakteristik yang berbeda dengan penjual-penjual yang lain. Akhirnya Anda akan dilihat sebagai hot seller yang dicari dengan oleh hot buyer. Orang kadang pengen investasi, ya kalau cocok atau enggak. Gitu kan. Jadi Anda siap menjual tanah ini dengan landscape-nya penuh, dengan ilustrasi gambarnya, dan Anda menawarkan diri kepada calon pembeli, saya siap dampingi Pak, bangun kos-kosnya sampai nyari orang yang jaga. Kadang-kadang seseorang yang pengen beli atau investasi kos, itu dia mikir, kira-kira nanti kalau saya buat kos, yang jaga siapa ya? Orangnya bisa dipercaya atau enggak? Bukankah ini peluang? Gitu kan. Nah, kita ngasih solusi mereka-mereka yang kebingungan, pengen investasi tapi masih banyak mikirnya. Gitu kan. Siapa sih Mas Yen? Apakah Anda jago bisnis properti? No, saya nggak jago. Saya bukan motivator, ya, saya bukan ahli di bidang properti. Saya tahu sedikit dan saya praktek. Dan saya pengen bagi ini pada Anda. Kalau pengen Anda terlibat di sini ya, saya terlibat langsung, enggak masalah. Gitu ya. Jadi hari ini ya tadi malam ya udah seminggu yang lalu sebetulnya udah ditawarin, tapi orangnya baru bisa ketemu saya tadi malam gitu kan, lewat telepon, dan pagi tadi nyamperin saya gitu kan, ada tanah lebarnya 384 meter persegi, lebar 204 meter, ke belakangnya sekitar 16 meteran gitu kan. Ini kalau dibuat kos-kosan ini cocok sekali gitu loh, hampir sekitar 6 kamar gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, mobil bisa parkir? Bisa parkir mobil. 3 mobil bisa parkir. Mungkin kan tidak semuanya bawa mobil gitu kan. Nah, ini unik sekali gitu loh. Jadi, kalau 25 orang
dengan 11.440 itu sudah dapat sekitar 286.000. Ya, ini taksiran saya naik turunnya ya 200. Nah, jadi hanya dengan 25 orang teman yang akan kita kelola, kita buatin grup, ya, kita yang maintain gitu kan. Tanahnya akan kita akuisisi, ya kan? 11 orang keroyokan 11.440 daripada Anda beli sesuatu yang mungkin bisa Anda tahan dulu, sabar sih, ya, sabar dulu gitu kan. Itu Anda sudah bisa mengakuisisi tanah 384 meter persegi yang dekat dengan lokasi kampus, gitu kan. Nah, kalau mau saya jual lagi, saya paling up sekitar 41%. Ya, berapa? Ya, sekitar 117 juta ambil untungnya. Jadinya 403 juta. Biaya notaris 2 kali, sekitar 5 juta kali 2, 10 juta. Biaya appraisal. Loh mas, kan nggak mau di KPR-in, kenapa di appraisal? Sahabat, waktu Anda mau jual tanah atau rumah, Anda ngomong, Pak, rumah saya tawarkan 500 juta. Orang, 500 juta? Saya lihat dulu ya di lokasi. Udah lihat lokasi, orangnya masih belum nggak. Bener nggak sih tanah ini ditawarin ke saya 550 juta? Jangan-jangan kemahalan. Jangan-jangan dia memang BU, tapi tetap masih mahal. Gitu kan? Dengan adanya surat appraisal, ada orang banknya yang Anda foto dengan beberapa angle. Kalau foto satu bisa jadi Anda ngambil di Google atau nge-crop gitu kan. Tapi kalau orangnya Anda bayar, orang banknya Anda bayar untuk nge-appraisal tanah itu atau bangunan itu, gitu kan. Anda foto di lokasi, Anda foto 8 sampai 6 kali, ya 6 sampai 8 kali, orangnya sambil bawa surat appraisal akan meyakinkan calon pembeli bahwa memang tanah itu nilainya di atas 470 juta. Begitu Anda tawarkan cuma up 41% dari 286 juta karena bayar biaya gambar tadi, ulang tadi 6 juta, jadinya kan 403 juta. Anda merasa bahwa Bapak untung karena secara appraisal bank tanah ini laku harga pasar 550 juta. Saya cuma butuh 403 juta Pak hari ini. No nego. Nego silakan tapi harganya sudah mepet. Ya. Jadi 403 juta itu dikurangi dengan biaya notaris 2 kali, dikurangi biaya appraisal 2 kali. Loh Mas, appraisalnya nggak cukup sekali. Anda butuh 2 kali appraisal. Ya, jadi memang kita harus modali supaya tanahnya cepat laku, cepat dijual lagi. Kalau Anda merasa udah saya posting kok nggak datang-datang karena Anda kurang clear, Anda tidak berbeda dengan penjual-penjual yang lain. Nah, mereka yang punya uang pengen segera invest, pengen punya kos-kosan itu menahan diri karena Anda nggak clear. Dia merasa bahwa Anda sama saja dengan penjual-penjual yang lain. Beli tanah dijual mahal gitu loh. Tapi kalau Anda bantu dengan Pak, ini kalau dibuat kos-kosan, ini sudah ada gambar ulangnya Pak, dari saya free, Bapak nggak perlu bayar lagi. Ini teman saya yang gambar. Kalaupun nanti Bapak pengen butuh orang yang ngawasi tanahnya dibangun sampai kos-kosannya jadi, saya siap Pak mengajukan diri. Jadi Bapak kalau sedang ada di Jakarta atau Surabaya, saya siap ngasih report. Gitu loh. Udah Anda jual tanahnya, Anda mau bantuin ngupdate tiap hari sampai bangunannya itu berdiri. Bukankah mereka akhirnya bimbang, jadi sangat yakin bahwa ini potensi ada orang yang diminta buat ngurus, gitu. Ya, jadi sampai di sini memang kenapa appraisal harus 2 kali? Kalau Anda appraisalkan ke Bank Mandiri, Anda juga harus pakai kompetitornya, misalnya dari Bank BRI. Jadi 2 appraisalnya harganya 470.000. Ya, tiap kota mungkin berbeda ya, tapi 470.000 itu sudah cukup lumayan lah. Kemudian transport. Tim saya transport kesana kesini selama 3 bulan ya 1,5 juta. Ya. Tim saya makan, tim field di lapangan makan ya 3 bulan 1,5 juta. Mas, kok dihitung 3 bulan kenapa? 3 bulan ini saya push supaya tanah itu langsung terjual. Jadi saya punya deadline. Deadline-nya 1 bulan harus bisa. Nggak bisa kita review. Kita minta waktu yang 2 bulan kedua. 2 bulan kedua
Saya akan review lagi, kenapa tim saya nggak bisa jual, kenapa saya nggak bisa jual. Ya, sampai 3 bulan, ya ini garansi saya harus bisa kejual. Nah, dari total deduction-nya, dari total pengurangannya, kita kurangi biaya notaris, biaya appraisal, biaya transport tim saya, biaya makan tim saya selama 3 bulan, total 3 juta. Total deduction-nya itu sekitar 13.940.000. Ya. Nah, kemudian fee manajemen kami ya itu 6%, karena kalau di luar kan biasanya 7% ya. 7% tapi tidak ngasih full service, hanya di listing di agensi dia ya. Bisa ada beberapa agensi properti yang banyak itu ya, di listing, nanti kalau ada orang pengen ditawarin gitu aja. Kalau enggak, saya nggak punya tim banyak, saya nggak punya barang banyak, ya barangnya itu disergap dengan beberapa orang, 3-6 orang gitu kan, dijual. Nah, nanti total setelah dikurangi fee 6% ya, itu uangnya tinggal 365 juta dikurang 960, dikurangi modal awal kita 286 juta, itu labanya sekitar 79.960. Ya mendekati 80%. 80 juta net. Ya. Itu sudah net 80 juta selama 3 bulan. Jadi kalau Anda join di program ini ya, atau Anda buat regu sendiri ya kan sama kawan-kawan Anda punya potensi sekitar 28% margin. Jadi Anda bisa terima itu masing-masing orang 3.198. Ya. Modalnya 11.440, terima balik labanya 3.198, itu kalau saya kalkulasi itu 28%. 3 bulan. Bisa lebih cepat 1,5 bulan, tapi 3 bulan biasanya udah terlalu lama. Kalau saya udah terlalu lama. Kenapa? Karena saya modelnya adalah jemput bola. Saya nggak nunggu terus saya listing, saya posting, terus saya nunggu. Enggak. Saya tiap hari saya cari hot buyer, saya tawarin. Saya cari orang yang memang benar-benar sudah mampir di blog saya, sudah mampir di WA grup saya, memang saya datangi gitu kan, untuk saya tawari program ini. Gitu. Jadi selama 3 bulan ini return Anda tuh 28%. Ya. Kalau 28% ini terpaksa kejual di bulan ketiga, berarti per bulan Anda menghasilkan 1.066.000. Ya, 9,3%. Nah, Anda mau cari di mana model bisnis yang bisa kasih passive income 1.066.000 per bulan? Anda nggak ngapa-ngapain. Gitu loh. Duit Anda utuh, kita kembalikan. Ada perjanjian notarisnya. Ya. Nah, dari sini adalah bagaimana make a big breakthrough. Saya nggak mau ngomong kulit luar, karena saya buat video ya, saya kasih penjabaran step by step. Nggak ngomongin as a global, Anda ambil profit sekian. Saya kasih gambaran detail. Ya, Anda profitnya 28%. Ya, kalau Anda bagi menjadi 3 bulan, karena memang dana Anda tertahan selama 3 bulan sampai saya mencari hot buyer, gitu kan. 1 bulannya itu Anda profit sekitar 9,3%. Jadi 1.066.000. Ya. Makin sedikit orangnya, makin gampang makin gede untuk profit sharingnya. Tapi yang saya mau omongin adalah jangan nunggu modal gede, gitu loh. Kalau nggak bisa modal gede ya kita akuisisi keroyokan, gitu loh. Saya buat satu grup, saya terlibat, gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa join waktu kita akad jual beli. Ya, jadi nggak perlu pakai DP, nggak perlu pakai PPJB, langsung AJB. Kita akan cek di BPN. Nah, banyak orang tuh kepencut sama lokasi tanahnya, nggak mau ngecek di BPN, gitu kan? Kita cek di BPN. Jadi tanah yang kita jual itu benar-benar sudah free sengketa, nggak ada duplikasi sertifikat. Karena kita cek ke BPN, Pak, nomor tanah secara ini tolong dibantu Pak. Jadi Anda nggak perlu kemana-mana, memang betul kita punya tim sudah cek semua. Ya, jadi bagi Anda yang merasa bahwa duit 11 juta, 12 juta ditabung di bank, terus nanti pelan-pelan diambil saldonya, didebet pelan-pelan dan enggak. Ini kesempatan untuk membuka mindset Anda, dan saya challenge untuk praktek. Grupnya bisa buat sendiri, bisa ikut dengan saya, karena saya di sini bukan menjual program, saya itu menjual bisnis coach, ya, training pelatihan bisnis, gitu kan. Nah, ini adalah model yang sudah kita praktekin, dan ini ada kesempatan juga. Ya. Jadi silahkan Anda buat grup sendiri boleh, ikut dengan grup kita juga boleh, gitu kan. Metodenya ambil seperti itu. Ya.
Kalau ada kesulitan silahkan posting di bawah. Ada yang ragu bimbang silahkan posting di bawah. Ya komentar, saya feel free gitu kan untuk chat WA atau kasih komentar di bawah. Gitu ya. Jadi saya nggak ngomong kulit luarnya, jadi kayak clickbait. Saya kasih gambaran detailnya. Gitu sahabat. Jadi di mana Anda bisa dapatkan profit sharing 28% per 3 bulan. Karena bank saja ngasih loan, ngasih pinjaman itu marginnya bunganya 2,4%. Ya, kecuali rentenir 10%. Ini kita nggak renten, kita jual beli. Cuma cara menjual saya memang berbeda. Karena saya nggak mau posting terus saya nunggu waiting list, nunggu bola nggak. Saya jemput bola. Kayak kasusnya corona di Wuhan, itu dokter-dokternya ke rumah, jemput pasien dites, terbukti di karantina. Jadi nggak nunggu orangnya baru kondisi pak sakit baru ke rumah sakit, enggak. Jadi jemput bola. Sama, kalau Anda berani jemput bola, ya nawarin ke banyak orang, dan Anda buat copywriting yang bagus, buat penawaran yang bagus, karena penawarannya bukan cuma tanah saja, udah ada landscape-nya, ada gambar ilustrasi kalau dibuat kos-kosan, parkirnya luas, mobil bisa masuk. Bayangin 6 kamar 1 juta, satu kamar bisa dijual kos-kosan per bulan itu 1.400.000 sampai 1.700.000. Berapa earningnya per bulan? Tapi di sini saya pengen sampaikan sama sahabat semua adalah kesempatan. Kalau yang beli kos-kosan itu mereka yang bermodal besar. Anda yang bermodal kecil, saya bermodal kecil. Gimana caranya? Ya harus putar otak. Harus punya strategi yang gitu, yang diuji sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali. Ya. Kalau cuma sekedar baca buku, ya itu masih retorika. Ini sudah praktek loh, ya. Bukan sekedar on paper, gitu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk belajar lebih banyak gimana caranya smart memutar uang, ya kan? Uangnya diputar terus, tahu-tahu uangnya menggulung, ya enggak. Tapi memang uangnya diinvestasikan dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, gitu kan, dijual dengan model yang baru, orang akhirnya melihat bahwa you are different seller, ya, Anda ini berbeda ya. Makanya hot buyer-nya pun akhirnya berebut pengen segera mengakuisisi tanah itu juga. Assalamualaikum, selamat sore, sampai ketemu, terima kasih.